Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung, baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan harapan kita mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dan yang belum sempat hadir di sini diakui oleh beliau sebagai umatnya nanti di surganya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini ulun ingin menyampaikan beberapa ayat atau surah. Dalam hal ini adalah yang mana surat atau ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan menghinakan musuh-musuhnya Allah, musuh-musuhnya Rasulullah, yang mana musuh tersebut itu diabadikan secara khusus dalam Al-Quran dalam surah yang disebut surah Al-Lahab. Kenapa surah ini diabadikan dalam Al-Quran? Karena orang-orang yang awal pertama dakwahnya Rasulullah SAW itu sangat berat sekali, sehingga beratnya beliau itu sampai hampir-hampir, dikatakan hampir-hampir ini saking begitu kerasnya tantangan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, surah Al-Lahab ini diturunkan untuk mengingat kejahatan orang-orang yang memusuhi daripada musuh-musuhnya Rasulullah pada waktu itu, yang mana ayat tersebut itu sangat pendek, dan kalaunya orang Arab sekali dibacakan itu langsung hafal. Kalaunya kita harus belajar dulu, kalaunya kita harus menghafal dulu, berkali-kali kita baca, berkali-kali kita hafal, baru kita bisa hafal. Tapi tidak lama, suratnya pendek saja, sehingga surat ini dikatakan bahwa surat untuk mengenang daripada permusuhan daripada Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri, memusuhi Nabi yang jelas-jelas itu adalah utusan Allah, yang mana utusan Allah tersebut itu tentunya apabila dimusuhi maka Allah yang mengatakan perang kepadanya. Ayatnya mari kita baca kita baca sebentar, kemudian kita akan membahas tentang arti, tafsirnya serta asbabun nuzulnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jadi kalaunya kita ini dalam segi makharijul huruf, tentunya kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia, tentunya tidak sefasih seperti orang-orang Arab. Tetapi paling tidak kalau kita ini mau belajar, mau mengikuti cara membaca Al-Quran makharijul huruf dengan baik, tentunya harus belajar. Kalau tidak belajar, tidak mungkin mirip dengan orang-orang Arab cara membacanya. Nah, maka dari itu wajib atas kita belajar Al-Quran ini untuk mengetahui makharijul hurufnya. Di sini tabbat yada abi lahabi wa tab. Kadang-kadang orang mengatakan wa tab saja, padahal di situ ada tasydid pada huruf qalqalah di akhir ayat. Watab, ditekan, ditahan, kemudian dikeluarkan, dipantulkan. Watab, tahan dahulu, hanya dikeluarkan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ayat ini berkenaan asbabun nuzulnya adalah sebelum ayat ini, sebelum surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah,
Maka Rasulullah pada waktu itu awal-awal dakwah beliau, sebelumnya ada turun ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu, aqrabin. Jadi Rasulullah ini kisahnya pertama kali awal-awal dakwah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi, mengajak keluarganya kepada agama tauhid, agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam pada waktu itu. Karena pada waktu itu dakwah beliau masih secara sembunyi-sembunyi. Tapi begitu turun ayat ini, kemudian disuruhlah pertama kali yang didakwahi adalah keluarganya. Maka pada waktu itu Rasulullah langsung bergegas memanggil manusia, memanggil orang-orang Quraisy pada waktu itu. Karena pada waktu itu Rasulullah itu masih terkenal dan dipercaya semua makhluk, semua manusia pada waktu itu. Artinya kejujurannya, kebaikannya, dan Rasulullah ini masih dikenal semuanya kebaikannya. Maka orang-orang pun antusias untuk mendatangi panggilan Rasulullah, wahai manusia, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Beliau selalu menyerukan itu di lorong-lorong sambil berjalan untuk berkumpul, yang mana beliau mengajak seluruh manusia tersebut itu untuk berkumpul dalam suatu tempat. Maka setelah para manusia itu kumpul, bahkan saking penasarannya orang-orang kafir, orang-orang Quraisy pada waktu itu, penasaran benar, kenapa Muhammad ini memanggil orang-orang semuanya? Berarti ini ada sesuatu yang sangat penting. Karena memang tradisinya orang Arab itu, diantaranya untuk memanggil seseorang ingin memberitahu berita yang penting itu dengan cara memanggil-manggil manusia dengan apa? Dengan baju yang diputar-putarkan di atas. Seperti kisahnya, yaitu ketika Abu Sufyan mau diperangi oleh Rasulullah pada waktu sebelum perang Badar. Maka di situ Abu Sufyan mendengar bahwa ada sebuah berita bahwa pasukannya, kafilahnya akan diserang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu sebelum perang. Maka karena ketakutan, akhirnya Abu Sufyan ini menyuruh seseorang namanya Dhamdham, yang mana Dhamdham ini adalah pelari kuda tercepat. Ditanyai oleh Abu Sufyan, wahai Dhamdham, berapa lama engkau dari Badar ini ke Mekah dalam perjalananmu? Dia mengatakan adalah 3 hari. Maka inya beri bayaran yang berlipat 3 kali lipat asal engkau sehari ini sampai datang ke Mekah. Wah, akhirnya sanggup, kesepakatan. Jadi karena saking cepatnya tersebut itu, badannya itu sampai berdebu-debu sampai ke Mekah itu, dan kemudian sampai di Mekah dia itu melepas bajunya dan kemudian diputar-putarkan sambil mengatakan, wahai ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, kumpul semuanya. Mereka kumpul semuanya. Itu ada tradisinya orang ketika mengumpulkan manusia. Sedangkan Rasulullah ini juga sama, yaitu memanggil-manggil manusia. Dan Rasulullah ini terkenal kejujurannya dan tidak pernah berbohong. Makanya pada waktu itu manusia langsung antusias datang, sehingga sampai yang tidak bisa datang itu mewakilkan, menyuruh orang, membayar orang supaya menghadiri daripada seruan Rasulullah. Begitu manusia sudah kumpul, termasuk diantaranya di situ adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Ini riwayat asbabun nuzulnya ya. Terus kemudian setelah itu, maka Rasulullah pun berkata, yaitu dalam sebuah riwayat yang ini ulun nukil daripada kitab Rahiqul Al-Maktum, yang mana sebagiannya adalah kitab daripada Bidayatul Al-Inayah. Beliau mengatakan, ara'aitu in kana min wara'i hadzal jabal. Wahai manusia, wahai orang-orang Mekah, seandainya saya mengatakan bahwa di samping atau di sebelah, di balik gunung itu ada musuh yang besar ingin menyerang kalian, kira-kira sampeyan ini percaya enggak? Rasulullah mengetes. Dengan selama ini dia tidak pernah berbicara bohong, dia selalu jujur. Kemudian beliau
mengatakan kepada orang-orang tersebut, seandainya ada musuh di balik gunung itu, yang dimaksud beliau itu adalah gunung Jabal Qubais yang saat ini menjadi istana raja, ya, Jabal Qubais. Beliau menunjuk ke gunung itu, mengatakan kepada orang-orang, percaya nggak sampean kalaunya seandainya ada musuh besar ingin menyerang kalian? Maka orang-orang Quraisy tersebut mengatakan, khailu musabbahukum au musikum. Artinya selama ini saya tidak pernah mendapatimu adalah termasuk orang-orang yang bohong. Maka saya percaya, kami percaya sepenuhnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, tuflihu bainal arda wal ajam, maka kalian akan selamat. Kalian akan selamat, akan bahagia, dan akan menguasai seluruh Arab. Maka pada waktu itu mulailah manusia itu berpikir. Dia belum pernah mendengar ayat, dia belum pernah menerima ajakan yang dibawa oleh Rasulullah. Karena pada waktu itu Rasulullah itu belum menjadi Rasul, belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga mereka sebelumnya itu percaya, yakin dan sebagainya. Tetapi setelah Rasulullah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, maka mulailah manusia-manusia tersebut itu mulai mendustakannya, tidak mempercayainya. Karena mereka termasuk namanya la ilaha illallah itu adalah menuhankan satu Tuhan namanya Allah, dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Berarti Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah itu tidak ada apa-apanya. Makanya mereka berpikir semacam itu. Kemudian di antara itu kemudian apa? Abu Jahal, pamannya ini yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut itu mengatakan, ma jaraina alaika kadziba. Aku dapati engkau adalah seorang pembohong. Nah, jadi terus kemudian Abu Jahal pun mengatakan bahwa tabalaka ya Muhammad ya sairul adim. Celaka kamu wahai Muhammad hari ini seluruh harimu. Dikatakan gitu, dicela-cela terus Muhammad Rasulullah waktu pertama kali oleh pamannya sendiri. Karena pada waktu itu manusia nggak ada yang berani mencela kepada Rasulullah karena masih pertama-tama awal dakwah. Yang berani itu pamannya, yaitu Abu Lahab. Maka Abu Jahal pun selalu mencaci maki pada waktu itu setelah daripada Rasulullah mengatakan dakwahnya kepada agama tauhid tersebut itu, yaitu agama Islam. Maka setelah dicaci maki oleh pamannya sendiri, Rasulullah tidak pernah membalas. Kenapa? Karena Rasulullah itu ada menyifat, yaitu laqad kana Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah mempunyai akhlak yang baik. Jangankan pamannya, orang lain pun beliau selalu berakhlak dengan baik. Tetapi hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena ini berkaitan dengan memusuhi seorang Rasul. Jadi yang bertindak itu bukan Rasul itu sendiri yang memusuhi orang yang memusuhinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang marah. Yang marah karena apa? Karena memusuhi walinya. Jadi man 'adali waliyan faqad adzantahu biharbin. Barang siapa yang memusuhi walinya, maka Allah menyatakan perang kepadanya. Nah, ini. Pada waktu itu diutuslah malaikat Jibril. Setelah kejadian itu diutus malaikat Jibril untuk memberikan atau menurunkan daripada surah yang kita akan bahas pada pagi hari ini, surah Al-Lahab, yang kemudian dibacakan oleh Rasulullah. Satu kali bacaan manusia itu langsung hafal. Dan pertama kali orang Quraisy mendengar ayat Al-Quran itu ya surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi orang sekali mendengar pada waktu itu langsung hafal seketika. Begitu sudah hafal, mereka langsung membicarakan. Sehingga semua orang itu sampai di rumah itu terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang itu dengan penjelasan atau ayat yang dibaca tersebut, Tabbat yada abi lahabi wa tab tersebut itu. Kenapa? Mereka paham artinya. Artinya ini adalah mencela, melaknat, menjelekkan, memburukkan daripada keluarganya Abu Lahab. Itu seorang pamannya sendiri. Nah ini.
Jadi musuhnya Allah Abu Lahab ini sebenarnya adalah pamannya Rasulullah, yang mana Rasulullah itu punya paman, anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini punya anak 10, ya, 10 anak yang memang nazar beliau ingin meminta kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, supaya diberi yaitu anak 10 laki-laki yang gagah-gagah untuk menjaga air Zam-Zam. Nah, akhirnya terkabulkan semuanya, dan 10 orang ini yang masih hidup dan yang masih melihat daripada Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul adalah yaitu ada 4 saja. Yaitu yang pertama Abu Thalib, kemudian Abu Lahab, kemudian Hamzah, kemudian yang keempat adalah Abbas. Nah, 4 orang ini adalah pamannya Nabi semuanya, yang selama Nabi diangkat menjadi Nabi, orang-orang tersebut itu menyaksikan. Di antara 4 ini bermacam-macam. Ada yang memusuhi Nabi Muhammad semuanya, memusuhi Islam semuanya, keluarganya, anaknya. Ada juga yang membela Islam, hidupnya untuk Islam, tapi tidak mengikuti agama Islam. Ada yang memang sudah masuk Islam dan membela Islam. Di antaranya siapa? Yaitu Hamzah dan Abbas masuk Islam dan menjadi pengikutnya agama Islam dan membela Islam. Sedangkan Abu Thalib adalah hidupnya untuk Islam, membela Rasulullah, tetapi tidak atau belum pada waktu itu sampai meninggal tidak masuk Islam. Sementara Abu Lahab yang kita ceritakan pada hari ini adalah memang dia, pamannya sendiri, keluarganya, istrinya adalah orang-orang yang musuh Allah pertama kali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Abu Lahab ini adalah nama kunyah. Dalam Islam itu ada al-ismu, al-kunyatu, al-laqab. Ya. Kalau al-ismu itu ngaran aslinya. Ngaran aslinya itu ngaran yang diberi oleh orang tuanya. Kalaunya kunyah itu adalah nama julukan, kebanggaan. Seperti Abu Lahab itu kunyah, Abu Lahab itu nama kunyahnya, yaitu nama yang dijuluki oleh orang-orang, karena Abu Lahab ini artinya, lahab ini adalah terang atau cahaya. Karena pada postur sifatnya atau fisiknya Abu Lahab ini memang orangnya itu ganteng. Orangnya ganteng, orangnya selalu bersih. Dia tidak mau berkendaraan itu yang biasa-biasa. Dia setiap kemana saja selalu, bahasa kita ini adalah necis. Necis itu selalu berlagak, pokoknya bagus. Sehingga dikatakan orang itu bercahaya. Maka dia senang. Maka dia mengkunyah dirinya dengan nama Abu Lahab. Nama aslinya itu bukan Abu Lahab. Nama aslinya itu adalah Abdul Uzza. Uzza itu adalah patung sesembahan mereka. Maka orang tersebut itu karena melihat fisiknya Abu Lahab tersebut adalah orangnya ganteng, orangnya selalu menjaga ketampanannya. Nah, terus kemudian Abu Lahab ini dikatakan dengan kunyahnya yaitu Abu Lahab. Seharusnya kenapa tidak dikatakan dalam Al-Quran itu tabbat yada abi Abdul Uzza wa tab? Tapi kenapa harus karena Abu Lahab? Karena Abu Lahab itu nama kebesarannya, supaya mati ke nama kebesarannya, supaya dihina nama kebesarannya, maka ditulis dalam Al-Quran. Karena Al-Quran juga tidak mau menyebut nama patung yang menjadi syirikatnya, atau yang menjadi daripada perkara yang syirik tersebut itu. Makanya tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Itu sebagian tafsir mengatakan semacam ini sebab menuzulnya. Kemudian istrinya Abu Lahab ini juga nanti terikut-ikutkan dalam surah ini. Kita lanjutkan dari kisahnya pertama dahulu, yaitu setelah mendengar itu maka Abu Lahab pun marah besar. Karena apa? Karena namanya dijelek-jelekan di muka umum dan orang-orang semuanya hafal surah ini. Bahkan kita yang di Indonesia pun mudah sekali hafal. Kalau dipikir kita ini adalah surat-surah yang termasuk surat favorit kita nih. Tiap hari kita terbaca tabat yada abi lahabi wa tab. Ini menandakan kecelaan, kejelekan, permusuhan, bahwa orang musuhnya Allah dan Rasulnya itu adalah akan dilaknat oleh Allah sampai nanti di yaumil qiyamah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ditauhidkan dengan benar, wa tab, benar-benar binasa.
Kenapa dikatakan tangan? Yada. Apa hubungannya tangan? Karena tangan ini adalah kekuasaan. Maksudnya seluruh kekuasaan, seluruh harta bendanya, seluruh apa yang dipunyai Abu Lahab itu akan celaka, akan binasa. Tabbat yada Abil Lahab. Benar-benar akan binasa. Ditauhidkan semacam, dikukuhkan semacam itu. Benar-benar. Berarti kalau sudah benar-benar itu berarti akan binasa benar-benar. Ayatnya berbunyi kayak itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dimaksudkan kekuasaan Abu Lahab ini adalah kekayaannya, seluruh hartanya Abu Lahab semuanya akan binasa. Tidak ada artinya. Kenapa? Karena kekayaan Abu Lahab ini semuanya untuk memerangi Rasulullah, untuk memerangi agama Islam. Bahkan sampai istrinya, sampai kedua anaknya itu juga memusuhi Rasulullah pada waktu itu. Padahal anaknya daripada Abu Lahab ini, Utbah dan Utaibah, ini adalah menantu Rasulullah. Rasulullah menikahkan anaknya, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulthum, bersama Utaibah dan Utbah ini. Tapi begitu mendengar permusuhan antara ayah dan Rasulullah ini, langsung diceraikan, disuruh oleh orang tuanya untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummi Kulthum ini. Akhirnya diceraikan. Sebelum diceraikan, kalau Utaibah menyerahkan dengan baik-baik, artinya menyerahkan kabar Rasulullah bahwa saya ceraikan anakmu yang namanya Ruqayyah ini, saya ceraikan pada hari ini. Tapi si Utbah ini agak berlagak waktu menceraikan tersebut karena permusuhan orang tuanya tadi dengan Rasulullah. Dikembalikan, diceraikan, sampai kemudian diludahinya Rasulullah. Masya Allah ikhwan. Rasulullah seorang Nabi diludahi. Bagaimana tidak sakitnya, atau sekelas kita diludahi seseorang tuh kayak apa sakitnya. Ini seorang nabi, seorang itu diludahi. Maka Rasulullah pun berdoa. Doanya Rasulullah, ya Allah, turunkanlah satu singa di antara singa-singamu untuk memusnahkan orang ini, untuk membunuh orang ini. Doanya Rasulullah langsung seketika itu. Mendengar doa itu, cuma waktu meludah itu ternyata alhamdulillah tidak sampai kena Rasulullah. Artinya Rasulullah menghindar pada waktu meludahi tersebut itu. Jadi tidak terkena. Tapi karena sudah niat meludahi berarti niat menghinakan. Akhirnya dengan doa itu si Utbah tersebut itu mengenang-enang sampai ketakutan. Dia menceritakan kepada ayahnya Abu Lahab ini. Abu Lahab pun menjadi ketakutan juga. Mendengar Muhammad berdoa jelek kepada anaknya, dia ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa setiap apa yang diucapkan Rasulullah itu akan menjadi kenyataan. Itu karena pada masa sebelum diangkat menjadi Nabi sudah menjadi kenyataan semacam itu. Maka dia takut. Akhirnya ketika berniaga, kan Abu Lahab ini kan seorang peniaga, seorang pedagang yang kaya raya, pedagang yang sukses. Sehingga perdagangannya itu dia menyuruh kepada anak-anaknya yang mengelolanya dan anak-anak buahnya. Ketika waktunya berdagang, berniaga, maka si Utbah ini yang meludahi Rasulullah tersebut ini dipesani, anak buahnya Abu Lahab tersebut dipesani supaya menjaga anaknya benar-benar, dan disiapkan orang-orang terbaik untuk menjaganya. Siapa tahu doanya Muhammad tersebut nanti dikabulkan. Makanya dia jaga-jaga, siapa tahu bujur-bujur singa yang akan didatangkan tersebut itu. Maka mereka sepakat datang berniaga di negeri Syam untuk menjaga anaknya Abu Lahab namanya Utbah tersebut itu. Begitu di tengah perjalanan mereka istirahat di bawah sebuah pohon, yang mana sebuah pohon tersebut itu dibuat tenda yang sangat ketat penjagaannya untuk khusus si Utbah tersebut itu. Karena takut sampai-sampai nanti bujur-bujur kayak apa. Masya Allah. Kemudian ternyata walaupun seketat apapun, Allah telah mengabulkan doanya seorang nabi. Pada waktu itu di dalam kamarnya, dalam tendanya yang sudah dikelilingi orang-orang terkuatnya, tetap tidak bisa menahan. Karena singa ini datang memang bujur-bujur, dengan tiba-tiba datang langsung ke kamarnya. Kalau penjaga kan mesti menjaganya di luar tenda, di luar kamarnya. Ini datang langsung, tahu-tahu singa itu ada di kamarnya. Begitu sudah di kamarnya, langsung merobek-robek dan mematahkan daripada kepalanya dan tubuhnya. Tapi sebelum itu dia berkata, si Utbah tersebut, qatala Muhammad, qatala Muhammad, Muhammad telah membunuhku, Muhammad. Padahal Rasulullah ada di Mekah, tapi dia mengatakan qatala Muhammad, Muhammad telah membunuhku. Kenapa? Dia ingat dengan doanya Muhammad, ingin membunuhnya dengan singanya Allah. Terjadilah, akhirnya matilah si Utbah tersebut itu. Ini salah satu riwayat.
Kembali kepada asbabun nuzulnya, setelah itu bagaimana? Semua hartanya Abu Lahab itu tidak ada manfaatnya, tidak ada namanya kebaikannya. Semuanya akan binasa dan benar-benar binasa. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api neraka. Abu Lahab nanti akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, yaitu rajanya api di antara api. Karena permusuhan pertama kali Rasulullah itu adalah Abu Lahab pamannya sendiri. Jadi setelahnya itu api yang di bawahnya, artinya itu kelasnya itu tidak seperti apinya yang membakar Abu Lahab. Paling panas dan paling tinggi panasnya, derajatnya itu. Wa imra'atuhu. Nah, ini mulai mengikut atau mulai menyindir istrinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Istrinya namanya siapa? Kunyahnya disebut Ummu Jamil. Nama lengkapnya adalah, nama aslinya adalah Arwah bintu Harbin. Arwah bintu Harbin itu adalah nama aslinya. Karena dia itu adalah seorang termasuk tokoh, bukan sembarangan. Ummu Jamil ini adalah adiknya atau adiknya daripada Abi Sufyan. Abi Sufyan itu siapa? Pemimpin Arab yang memimpin perang Badar. Nah, walaupun kalah, dia adalah pemimpin Arab yang sangat disegani, dan Ummu Jamil ini adalah adiknya. Makanya menikah dengan Abu Lahab. Nah, terus kemudian merasa si Ummu Jamil ini diikut-ikutkan dengan turunnya ayat atau surah Tabbat Yada ini, dia marah besar nih. Karena sudah terkenal, siapa saja mendengar nih, hafal semuanya orang Arab pada waktu itu. Akhirnya pun dia mendatangi atau mencari Muhammad yang menyebabkan ayat ini turun, yang menyebabkan surah ini turun. Dia dengan kemarahan yang besar sambil membawa batu, mengambil batu tersebut batu sekepalan, yang mana niatnya adalah untuk memukul atau dipukulkan kepada Muhammad. Akhirnya dia mencari-cari, ternyata Rasulullah ketemu pada waktu itu bersama dengan Abu Bakar di Ka'bah. Nah, ketika melihat itu, maka Ummu Jamil karena saking marahnya dengan surah tersebut itu, akhirnya dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, di mana sahabatmu?" Yang dimaksud adalah Muhammad. "Di mana mau sahabatmu?" Kemudian Abu Bakar ini bingung, sedangkan Rasulullah itu di sampingnya. Kenapa dia menanyakan kemana sahabatmu Muhammad itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala membutakan matanya Ummu Jamil pada waktu itu. Nah, sekarang tanya-tanya, di mana sahabatmu itu? Terus kemudian dijawab oleh Abu Bakar, "Untuk apa kamu mencari Muhammad? Aku akan memukulnya dengan batu ini karena sudah menjelek-jelekkan namaku di antara orang-orang banyak." Setelah mencari kesana kemari kadang ketemu juga. Akhirnya dengan jengkel dia pulang bulik, dengan kejengkelan hatinya, dengan bersyair yang memacam-macam atau membalas daripada surah yang dibawakan oleh Rasulullah tersebut itu. Karena orang Arab tadi itu tidak pernah mendengar ayat Al-Quran, jadi mereka anggap bahwa yang sedang dibicarakan atau yang sedang dihafal itu adalah penggalan syair. Karena pada waktu itu Arab yang paling terkenal itu adalah syair. Barang siapa mengarang sebuah syair yang hebat, maka akan dibicarakan, akan dikagumi semua orang. Nah, karena media terbaik pada waktu itu adalah syair. Syair itu bisa menghujat orang, bisa menjatuhkan orang, bisa mendikikkan derajat orang dengan karangan daripada syair-syair itu orang Arab pada waktu itu. Itu adalah daripada syair. Kemudian yang berikutnya adalah setelah menemui kesana kemari tidak ketemu, akhirnya dia pulang dengan jengkel, dengan mencaci maki dengan syair-syair yang dia karang sendiri. Nah, setelah itu bagaimana? Maka dikatakan ayatnya lagi adalah hamalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Apa maksudnya? Di sini ahli tafsir mengatakan bahwa istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil ini orangnya cantik, orangnya anggun. Wajar saja mendapat pemuda yang ganteng, yang gagah seperti Abu Lahab. Tapi keduanya hatinya sama-sama jahatnya. Sama-sama jahatnya. Nah, kenapa dikatakan
di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal, karena semua kekayaan yang dimiliki oleh Abu Lahab termasuk istrinya itu untuk memusuhi daripada agama Islam, memusuhi Rasulullah, sehingga dia menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita bohong untuk memfitnah Rasulullah supaya tidak percaya dengan dakwahnya. Dia membiayai orang-orang sampai biayanya itu habis. Kalungnya yang di lehernya tersebut itu, yang paling disayanginya di lehernya, itu dijual untuk membiayai memusuhi Rasulullah. Makanya dikatakan di sini, karena di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal itu, nanti di neraka akan dikalungkan baginya daripada kalung api neraka yang sangat membakar. Karena pada waktu itu kalung yang disayanginya, yang harganya paling mahal, dijualnya demi untuk memusuhi Rasulullah dan agamanya. Nah, ini Arwah bintu Harbin, atau dikenal dengan nama Ummu Jamil. Nah, kemudian setelah itu ternyata orang-orang yang memusuhi Rasulullah semuanya pasti akan binasa, itu memang menjadi kenyataan. Karena pada waktu itu di awal-awal dakwah Rasulullah itu selalu bersedih karena setiap dakwahnya itu selalu ditolak, di mana-mana ditolak. Dan pertama kali dakwah beliau itu yang menerima itu adalah golongan orang-orang yang rendah, kayak seperti budak-budak, orang miskin, anak yatim yang tidak mampu dan sebagainya. Itu pertama kali. Jadi jangan heran kalau umumnya dakwah pertama kita ini mengajak orang kepada kebaikan ini, yang mengikuti kita ini adalah orang-orang yang rendah, orang miskin, orang yang tidak punya. Itu harus kita justru malah bangga, karena Rasulullah pertama kali dakwahnya semacam itu. Tapi begitu setelah perang Badar, maka perang Badar adalah perang kemenangan daripada sahabat Rasulullah, dan penentuan antara yang hak dengan yang batil itu adalah perang Badar yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kakaknya daripada Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab tersebut itu. Kemudian di situ ada namanya Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu siapa? Kenapa dikatakan Abu Lahab? Mungkin terkenalnya kita ini sekitar, kalau kita mengenang tuh pokoknya abu-abu itu musuhnya Rasulullah. Itu abu-abu atau abu gosok segala macam. Nah, kita Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan itu musuh-musuhnya Rasulullah. Tetapi di akhir-akhir satu saja Abu Sofyan yang masuk ke dalam agama Islam, walaupun dia sudah terlambat di antara orang-orang sahabat-sahabatnya yang lain. Nah, cuma di sini ada namanya juga Abu Jahal, termasuk salah satu musuhnya Rasulullah, musuhnya agama Islam, yaitu adalah Abu Jahal. Dikatakan Abu Jahal itu karena Rasulullah yang mengucapkan, bukan karena namanya. Nama aslinya Abu Jahal itu adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Makanya Rasulullah pada waktu itu pertama-tama dakwah dimusuhi oleh dua orang yang sangat berat. Di antaranya adalah Amr bin Hisham atau Abu Jahal, yang kedua adalah Umar bin Khattab pada waktu itu belum masuk ke Islam. Makanya pada waktu itu Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua Umar, dengan salah satu di antara dua Umar. Maksudnya adalah Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ternyata doanya Rasulullah dikabulkan, salah satu Umar kena, yaitu Umar bin Khattab. Nah, itu kisahnya jauh panjang lagi itu, kalau ulun terusakan. Jadi kita mengambil daripada kisah daripada Abu Jahal tersebut itu. Nah, Abu Jahal ini dikarenakan kena bodoh, karena pada suatu hari Rasulullah itu berdakwah pada waktu masih sedang sembunyi-sembunyi, artinya secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika beliau memberikan penjelasan, sedang berdakwah kepada sahabat-sahabat yang miskin-miskin di rumahnya. Nah, Abu Jahal ini mendengar. Artinya mendengar itu secara sembunyi-sembunyi, dia mendengar dari luar rumahnya Rasulullah, mendengari bujur-bujur ayat-ayat apa yang disampaikan Muhammad ini kepada sahabat-sahabatnya. Mendengari. Begitu sudah mendengari, dia paham. Oh, bujur jua lah apa yang dikatakan. Begitu apa tuh hebatnya ayat yang dibaca, atau dikirain syair yang dibacanya, padahal itu ayat Al-Quran. Sampai terkagum-kagum. Begitu sudah selesai acara mau balik, ketemu dengan Abu Sofyan, bertemu dengan lagi sahabatnya yang lain lagi, satu lagi, bertiga. Ternyata tiga orang ini sama-sama mendengar, mengintip apa yang didakwahkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Begitu sudah mau bulik, tersipu-sipu. Kenapa? Ketemu
Orang tiga nih, yaitu Abu Jahal, Abu Sufyan, dan kawannya satu orang tersebut itu ketemu. Saking malunya tidak ada kata-kata sama sekali. Sedang apa kamu? Nggak ada, buliknya. Begitu sudah bulik, kemudian Abu Jahal ini bertamu kepada Abu Sufyan. Dan satunya lagi sahabatnya yang tadi itu bertamu lagi kepada Sufyan. Apa yang kamu lakukan malam tadi di rumahnya Muhammad? Dia mengatakan ini itu segala macam bicarakan. Itu adalah bacaan yang belum pernah kita dengar, dan kita meyakini bahwa itu adalah bagus, luar biasa. Memuji. Bayangkan Abu Sufyan awal-awal dakwah beliau memuji. Abu Lahab juga sama. Satunya lagi juga sama-sama memuji. Makanya sudah membenarkan, sudah membujurkan, sudah meyakini itu baik, itu benar, agama Islam itu adalah agamanya Allah, dan Rasulullah itu adalah utusan Allah. Mereka yakin, sepakat tiga orang ini. Tapi karena kesombongannya dengan pangkat yang diberikannya, yaitu berupa seorang pemimpin, dia tidak mau mengikuti seorang nabi atau seorang Muhammad yang mana dari kalangan orang-orang yang rendahan. Makanya dia tidak mau sombong. Makanya Rasulullah pun mengatakan bahwa Jahal, dia adalah Abu Jahal, bapaknya adalah kebodohan, bapaknya semua orang kebodohan. Karena dikatakan bodoh karena sudah tahu, yakin, membenarkan Rasulullah menjadi Rasul, tetapi dia membohongi semua. Makanya dikatakan Jahal, yaitu Abu Jahal. Nah, masih ada waktu? Habislah waktunya. Kok berdiam aja semuanya, men? Kemudian terakhir ya, kita membicarakan binasanya dua orang musuh Allah tersebut. Abu Jahal binasanya ketika pada waktu perang Badar. Dan dihinakan. Abu Jahal itu seorang tokoh, ya. Tokoh yang mana tokoh dari kepemimpinan salah satu suku yang terbesar pada waktu itu. Dia ketika perang di perang Badar dihinakan oleh Allah dengan dibunuh dengan dua orang anak kecil, anak muda. Biasanya kalau orang itu sudah mau perang itu berangkatnya umurnya yang sudah anggaplah 25-30 ke atas, orangnya sudah dewasa. Ini dihinakan dengan dua orang pemuda kembar, namanya adalah Mu'ad bin Afrah dan Muawin bin Afrah. Dua orang pemuda yang kembar, kakak beradik, yang mereka ikut perang kepada Rasulullah pada waktu mau perang itu sebenarnya kada dibolehi karena masih di bawah umur. Tapi mereka memaksakan diri, akhirnya Rasulullah pun mengizinkan. Ayolah, kada apa-apa. Begitu sampai di sana, dia kan mendengar kisah-kisahnya para sahabat Muhajirin nih, bahwa Abu Jahal itu adalah orang yang paling memusuhi Muhammad, paling mencaci maki Muhammad. Akhirnya dia waktu perang Badar itu berkesempatan, tidak tahu di mana, siapa, yang mana itu Abu Jahal. Akhirnya mereka bertanya, kedua orang tersebut itu kepada salah satu sahabat Muhajirin. Yang mana sih Abu Jahal tuh? Orangnya yang kayak apa? Kemudian sahabat ini menunjuk, orangnya yang berbaju besi. Padahal baju besinya Abu Jahal itu menutupi tubuhnya, tapi dilihatkan oleh Allah itu adalah Abu Jahal. Padahal sebenarnya tidak. Kalau tidak Allah menunjukkan, tidak mungkin kenal, karena semuanya wajahnya dikerubuti dengan baju besinya tersebut itu. Hanya terlihat kepala dan mulutnya. Mulutnya pun tidak terlihat, hanya terlihat matanya saja dengan hidungnya tersebut itu, baju besinya tersebut. Akhirnya dengan cekatan dua orang pemuda tersebut itu mendatangi Abu Jahal. Padahal Abu Jahal ini dilapisi prajurit pilihan 10 sap prajurit yang gagah-gagah untuk melindungi Abu Jahal karena seorang pemimpin. Akhirnya dengan izin Allah SWT, dua orang ini bisa menerjang semua prajurit tersebut itu dan bisa melukai walaupun tidak bisa membunuh. Melukai satu paha kanannya Abu Jahal, satunya pahanya yaitu Abu Jahal yang sebelah kiri, yang kedua orang tersebut itu, dan menyebabkan Abu Lahab tersebut itu terluka parah. Sehingga dalam keadaan terluka parah tersebut itu dia masih dalam keadaan bahasanya setengah hidup setengah mati. Terus kemudian karena sudah diincar mulai dari awal salah satu sahabat yang pernah disakitinya, maka dipenggalah kepalanya pada saat itu pada sahabat yang lain. Nah, jadi ini adalah salah satu jasa besarnya dua orang pemuda, yaitu namanya adalah Mu'ad bin Afrah dan Muawain dan bin Afrah tersebut itu. Ya, jadi begitu sudah itu semuanya dihinakan. Kenapa dihinakan matinya Abu Jahal dengan keadaan tersebut? Kalau seorang pemimpin besar itu musuhnya harus sepadan, kan gitu.
Itu akan menjadi kebanggaan mereka, walaupun mati mereka bangga. Kenapa? Musuhnya sepadan. Ini tidak sepadan sama sekali. Anak yang belum cukup umur perang bisa melukai dan bisa membunuh semacam ajum, makanya dihinakan. Itulah musuhnya Allah SWT, yang tentunya pasti orang yang memusuhi Rasulullah itu akan masuk ke dalam neraka atau tidak akan mendapatkan hidayah selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya adalah Abu Lahab. Ini ada waktunya sudah habis lah sedikit. Abu Lahab kematiannya kayak apa? Kayak apa Allah menghinakan kematiannya? Abu Lahab ini pamannya Nabi tersebut itu Allah binasakan dengan sangat menyedihkan, bahkan sangat menghinakan Abu Jahal dengan kematian yang sangat mengerikan. Ketika dia berdagang di negeri Syam pada waktu akhir-akhir daripada kehidupan Abu Lahab ini, dia berdagang dan di tengah perjalanan itu dia terkena penyakit, yang mana penyakitnya tersebut itu semakin hari semakin tambah parah. Penyakit menular, penyakit yang sangat pada waktu itu menular dan mengenainya. Bahasa kita mungkin penyakit corona kalau lah. Nah itu kira-kira. Jadi nggak ada orang yang berani mendekatinya gitu nah. Karena corona kan gitu juga. Orang wahing aja sudah orang habis. Ada orang batuk, ada orang pilek, jangan didekati. Bahkan bersalaman gini nggak ada boleh. Nah itu kan. Saking dihinakannya itu sampai dia meninggal itu nggak ada orang yang mau berani mendekatinya, sehingga matinya itu dengan cara apa? Bayangkan, dihinakan tuh matinya tuh. Jadi matinya Abu Lahab ini adalah dengan cara dihinakan, yaitu dilempari batu. Karena untuk menguburkannya itu dia tidak bisa dikuburkan karena ada sahabatnya, kawannya, bahkan anaknya sendiri tidak ada yang mau menguburkannya, membawakan, memegang tubuhnya, kan karena ada yang maunya, karena baunya busuk sekali. Baunya itu sebelum meninggal dalam keadaan sakit itu busuknya luar biasa, sehingga orang-orang tidak ada yang mau berani mendekat karena keciuman baunya, bahkan takut tertular. Nah akhirnya begitu sudah nggak ada manusia yang mau mendekatinya, maka cara menguburkannya itu adalah dilempari dengan batu. Jadi setiap batu dilemparkan sampai bertumpuk-tumpuk, sehingga sampai terkuburkan di situ jasadnya Abu Lahab. Bayangkan tuh. Bahkan sampai saat ini bau busuknya itu masih ada. Sampai buka dari di YouTube tuh. Tadinya ulun membaca kitab tersebut itu, riwayatnya tersebut itu mungkin pada saat itu saja, pada zaman itu saja. Nah, tetapi ternyata sampai wahai ini masih ada baunya. Itulah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ini yang bisa ulun sampaikan. Ini hanya sekadar riwayat bahwa setiap orang yang memusuhi Nabi dan Rasulnya serta agamanya pasti akan binasa, dan pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semacam Abu Jahal dan Abu Lahab. Mari kita semuanya berdoa, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada bala musibah, didekatkan dengan kebaikan, didekatkan dengan surganya, sehingga kita sama-sama satu majelis ini bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal